Pernyataan Rizal Romli menggelegar, geser otakmu Ali Ngabalin. Saya ingin menyatakan satu hal, bahwa sebelum ada corona, ekonomi kita udah masalah. Saya bicara dengan Ketua Asosiasi Tanah Abang, Glodok, dan lain-lain, rata-rata penjualan udah drop. Sejak tahun 2017, 18, dan 19. Saya pernah tanya, rata-rata 50-60 tahun, pernah nggak dalam sejarah hidup Anda mengalami kondisi gini? Mereka bilang hanya sekali pada masa akhir Bung Karno dan awal Pak Harto. Loh, bukan 98 jeblok. Maaf Pak, kita Tionghoa ketakutan dibakar, digebukin, kita tutup toko kita. Tapi sebulan kemudian kita buka lagi, hidup lagi. Daya beli nggak sehancur seperti hari ini. Mungkin makhluk ini, siapa namanya? Ali Mohtar. Ya. Ali Mohtar ini dia perlu ivermectin itu. Ini obat cacing, tapi harus dosis tinggi karena cacingnya ada di kepalanya. Bukan lagi di sistem pencernaan. Jadi ivermectin untuk cacing yang ada di kepalanya Ngabalin. Ya betul, dan media sosial itu kan standar dari kehidupan demokrasi hari ini. Orang nggak lihat lagi media-media resmi, justru di media sosial yang mainstream. Ya. Jadi permintaan untuk mundur itu beredar luas dan secepat beredarnya COVID itu. Semakin COVID beredar, semakin beredar keinginan untuk memundurkan presiden. Itu hal biasa aja di dalam percakapan publik. Tapi banyak yang baper rupanya. Ada emosi Ali Ngabalin meledak, ya, keluarkan ancaman untuk oposisi yang ganggu Jokowi, ya. Luar biasa Ali Ngabalin, ya. Jabatan boleh tidak tinggi amat, tapi mengenai loyalitas tinggi, ya, entah loyalitas entah apa yang jelas entah kreativitas, ya, karena kadang-kadang perlu juga bertahan di sebuah lingkaran elit kekuasaannya, karena kekuasaan menyediakan segala fasilitas dan kenikmatan tentunya, ya. Jadi biarkan saudara Ngabalin ini berhadapan dengan Pedro tuh. Bayangkan Pedro itu pelajar, dia paham bahwa demokrasi merosot, karena itu konsekuensinya minta presiden turunkan, kan itu intinya kan. Dan dia pakai semua data untuk menunjukkan bahwa memang merosot. Nah ini istana KSP nggak ngerti bahwa, bukan nggak ngerti, ada sayur asem mungkin nyempil di otaknya tuh sehingga nggak mampu untuk berpikir lurus. Jadi ini bukti bahwa memang lingkar otak itu tidak sama dengan lingkar sorban. Jadi seolah-olah kalau lingkar sorbannya besar maka lingkar otak juga besar. Enggak, itu lain ukurannya tuh. Nah ini KSP ini atau istana umumnya atau Ngabalin ini pasti negatif COVID ya, tapi pasti positif cupid. Karena itu perlu ivermectin untuk membunuh parasit-parasit cacing di kepala. Gimana ya, agak simplify, ya. Misalnya apakah Effendi Ghazali kadrun, ya, apakah Rizal Ramli kadrun. Jadi sekarang ini lucu, orang yang mengkritik pemerintahan Jokowi selalu dibilang kadrun. Nah saya mengatakan bahwa semuanya itu adalah konstitusional, karena semuanya itu ada salurannya di dalam konstitusi kita. Mereka yang meminta pengunduran diri itu tetap konstitusional sepanjang mereka tidak mengangkat senjata, tidak melakukan pemberontakan, ya. Sepanjang itu disalurkan melalui saluran-saluran konstitusional, termasuk diskusi, debat-debat dan lain sebagainya, karena itu adalah public space, public sphere, ya, public untuk mengekspresikan keinginannya. Karena jangan lupa, dalam negara demokrasi seperti negara kita ini adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa. Pernyataan Rizal Romli menggelegar, geser otakmu Ali Ngabalin. Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Romli lempar sindiran keras untuk tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP Limotar Ngabalin. Itu si nyebelin, Ngabalin salahin oposisi yang jadi penyebab kegagalan COVID-19. Otaknya di mana? Begitulah ujar Rizal Romli dapat akun Twitter. GNP.co telah diizinkan mengutip Jumat 30 Juli. Dirinya lantas mempertanyakan di mana logika Ngabalin, sebab menurut Rizal,
Pihak pemerintah sendiri yang telah membuat kebijakan asal-asalan dan hanya mengganti istilah PPKM saja. Logika di mana? Saya, situ yang berkuasa. Situ yang bikin kebijakan ngasal, gonta-ganti istilah, kok bisa sini yang jadi penyebab kegagalan situ. Begitulah kata Rizal Romli. Kok segitunya demi menjilat setetes kekuasaan menggeser otak ke dengkul, begitulah tandasnya. Seperti diketahui sebelumnya, Ali Mokhtar Ngabalin pasang badan terhadap orang-orang yang mengkritik Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Presiden Jokowi telah berkonsentrasi penuh menjalankan misi tertinggi negara, yakni menyelamatkan rakyat. Menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi, solus populi supreme lex exto. Karena itu musuh negara adalah orang yang menghalang-halangi, begitulah katanya. Menghambat, mengganggu, bahkan menggagalkan upaya percepatan pemulihan pandemi COVID-19. Tentang Ngabalin, pernyataan Rizal Romli menggelegar, bukan sorban Ali Ngabalin. Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Romli angkat suara terkait cuitan tenaga ahli utama kantor staf Presiden atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin. Sebelumnya Ngabalin memberi sindiran keras terhadap orang-orang yang meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatan karena tak apik menangani pandemi COVID-19. Yang ada, jubir enggak laku, ngancam akan patahkan tangan Rizal Romli dan Rocky Gerung. Ujar Rizal Romli dalam akun Twitternya, dan gnp.co sudah diizinkan untuk mengutip Rabu 14 Juli. Rizal Romli lantas mempertanyakan langkah, tingkah laku, dan kepantasan dalam bertutur sosok juru bicara Presiden yang mengenakan sorban tersebut. Bukan tuh sorban, sebelumnya ngancam-ngancam mau tanya netizen pantas tidak kelakuan jubir Presiden Dongo itu, begitulah katanya. Seperti diketahui, Rizal Romli beberapa kali mengisyaratkan Jokowi untuk mundur karena dianggap tidak sanggup mengendalikan virus corona. Di sisi lain, Ali Mokhtar Ngabalin mengaku dan pasang badan untuk Jokowi dan memberi peringatan untuk mereka yang mundur dari Presiden Joko Widodo. Sampah-sampah demokrasi minta Jokowi mundur. Banyak yang sakit karena selain banyak ikhlas juga karena luka sangat dalam. Hasad sama dengan dengki adalah perilaku yang merusak amal dan memperhendak usia. Hati-hati, jalannya licin, kalau terjatuh patah tangan. Begitulah tutur Ngabalin. Balas Ngabalin Rizal Romli demi jilat kekuasaan geser otak ke dengkul. Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Romli membalas pernyataan tenaga ahli utama kantor staf Presiden atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin. Rizal mengatakan Ngabalin seolah masyarakat yang menyalahkan oposisi saat kegagalan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Itu si nyebelin, salahin oposisi penyebab kegagalan COVID. Otak di mana? Oh iya, logikanya di mana? Begitulah kata Rizal Romli dikutip fajar.co.id di akun Twitter. Ekonom senior itu menjelaskan harusnya rezim pemerintahan melakukan koreksi atas kebijakan yang dilakukan selama ini. Situ yang kuasa, situ yang bikin kebijakan ngasal, gonta-ganti istilah, kok bisa sini penyebab kegagalan situ, begitulah jelasnya. Dia pun menyindir Ngabalin sebagai orang yang haus kekuasaan. Kok segitunya demi mencilat setetes kekuasaan menggeser otak ke dengkul, begitulah ungkapnya. Sebelumnya tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin terus terang soal provokator aksi demo 24 Juli lalu menggaungkan Jokowi Endgame. Ali Ngabalin membeber sosok-sosok provokator yang ingin menggulingkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sosok tersebut imbunya masih menyimpan dendam kepada Presiden Jokowi. Lupa dengan usianya, masih sangat dalam sakit hati ke Pak D. Begitulah kata Ngabalin dikutip dari akun Twitter Senin 26 Juli. Selain itu, ia menyebut para provokator merupakan seorang dokter, mantan menteri, dan mantan menteri koordinator atau Menko. Mereka punya latar belakang yang hebat-hebat. Ada dokter, ada mantan, ada menteri, ada Menko, ahli ini, ahli itu. Tapi keluar dari mulutnya adalah cacian hujatan. Seperti tidak ada baiknya yang dilakukan pemerintah. Begitulah tuturnya.